Dan pada saat itu, tiba-tiba saat si Wowo berbalik badan, ada Aryo yang tepat di belakangnya. Dan otomatis si Wowo membuat si Aryo akhirnya. Halo sob, terima kasih sudah mengklik video ini. Dan kembali lagi bersama saya tentunya di channel Bumi Misteri, mengisahkan tentang tragedi, kejadian aneh, kisah mencekam yang terjadi di bumi tercinta kita ini. Dan kali ini kita akan masuk ke kisah tumbangnya preman besar di tangan ABG 16 tahun. Kisah ini memang sudah sangat lama terjadi, yaitu tepatnya di daerah Semarang. Dan sebelum kita masuk ke kisahnya, jangan lupa sahabat semua untuk mensubscribe terlebih dahulu channel ini. Dan terima kasih buat sahabat semua yang sudah mensubscribe channel ini. Dan saya doakan semoga sahabat semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu dimudahkan dalam segala urusan. Amin amin ya robbal alamin. Dan langsung saja kita ke kisahnya. Cekidot. Premanisme yang merupakan faham berbasis kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan mendapatkan apa yang diinginkan merupakan hal yang sudah pasti ditemukan di mana-mana. Salah satunya di kisah ini di ibu kota Provinsi Jawa Tengah, yaitu di Semarang. Kali ini ada cerita premanisme yang terjadi 21 tahun yang lalu sob, tepatnya pada bulan Maret 2003. Kisah ini dialami oleh seorang anak di bawah umur. Diceritakan di sebuah kampung bernama Kampung Besar. Pernah ada seorang preman yang sangat ditakuti oleh warga di kampung setempat sob. Preman ini dikenal sangat sadis, yaitu kita sebut saja namanya Paryono. Paryono dikenal dengan nama Paryo sebagai preman yang dikenal sadis. Di sini Paryo tidak sendiri sob. Dia punya anak buah yang lalu melakukan aksi kekerasannya kepada setiap targetnya. Salah satu korban kekerasannya adalah seorang remaja berumur 16 tahun sob, bernama Bowo. Dirinya pernah menjadi korban kekerasan Paryo CS. Salah satu korban kekerasannya adalah seorang remaja yang berumur 16 tahun sob, yang kita sebut saja namanya Wowo. Dirinya pernah menjadi korban kekerasan si Ayo dan teman-temannya karena masalah sepele, yakni Wowo menolak untuk menegak minuman keras sob di pos penjagaan yang menjadi base camp si Ayo ini sob. Penolakan Wowo ini berujung pemukulan fisik secara massal oleh rombongan si Ayo ini sob. Dan sadisnya lagi, si Wowo tidak hanya dipukuli, namun juga diludahi dan wajahnya disiram minuman keras. Pengalaman ini membuat si Wowo menjadi sangat trauma dan takut untuk keluar rumah. Nah, di sini sob, hingga akhirnya saat Wowo memberanikan diri untuk keluar rumah menuju warung ibunya yang berada di seberang jembatan Citarum untuk makan siang. Dirinya harus kembali berpapasan dengan si Ayo yang sudah terlebih dahulu nongkrong di jembatan yang akan didahuluinya sob. Karena trauma akan kejadian pengeroyokan sebelumnya, si Wowo ini kembali ke rumah untuk mengambil sebuah barang sob. Sebenarnya di sini Wowo hanya untuk berjaga-jaga jika si Ayo menyerangnya. Nah, si Wowo yang saat itu berpapasan dengan si Aryo tetap merasa takut jika tiba-tiba dirinya diserang dari belakang. Dan pada saat itu, tiba-tiba saat si Wowo berbalik badan, ada Aryo yang tepat di belakangnya, dan otomatis si Wowo menebas langsung parangnya ke tubuh preman berusia 47 tahun itu sob, dan tepat mengenai si Aryo. Aryo sempat membalas melawan, tetapi ayunan parang yang berulang kali ditebaskan oleh si Wowo membuat si Aryo akhirnya tumbang. Dan sang preman yang selama ini ditakuti warga akhirnya tewas seketika. Kabar kematian Aryo ini cepat menyebar ke warga kampung-kampung setempat sob. Meski demikian, hukuman tetaplah berlaku atas si Wowo yang telah melakukan pembunuhan atas si Aryo. Kepolisian menetapkan si Wowo sebagai tersangka,
yaitu tersangka pembunuhan dan dijerat dengan pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 dan 335 KUHP tentang pembunuhan dan ancaman 20 tahun penjara. Namun di sini, Kapolsek Semarang Timur AKP Joko Pramono yang saat itu menjabat memberikan keringanan hukuman kepada si Wowo karena beberapa pertimbangan. Salah satunya, usia si Wowo yang masih di bawah umur sob. Meskipun dijerat dengan pasal pembunuhan, Wowo mengakui tidak menyesal atas perbuatannya. Menurutnya, Aryo itu pantas mati karena kelakuannya sudah meresahkan. Dia juga berharap dengan tewasnya si Aryo, preman-preman lain yang hendak berbuat onar bisa berpikir terlebih dahulu atau bisa berpikir dua kali, kata si Wowo ini. Sedangkan Yuti, ibu dari Wowo, mengatakan bahwa Aryo sering memalak dan mengancam membunuh dengan pisau yang selalu dibawanya. Dan di sini sementara itu, sedangkan kekasihnya si Aryo, sang preman besar ini, bernama, ya kita sebut saja namanya di sini, Darsi, mengaku terkejut dengan peristiwa tewasnya Aryo di tangan anak usia 16 tahun. Ia sangat mengejutkan buat sang kekasih, preman besar yang ditakuti oleh warga setempat, yang berumur 47 tahun, harus tumbang dengan anak usia 16 tahun. Dan semoga kisah ini bisa kita ambil untuk pembelajaran. Dan semoga kita dijauhkan dari kejadian-kejadian seperti ini sob. Ya kalau bisa di bumi tercinta kita ini tidak lagi terjadi hal-hal yang seperti ini sob. Hal yang menyangkut premanisme sob. Dan itulah kisah yang bisa kita bawakan di video kali ini. Dan terima kasih untuk sahabat semua yang sudah mampir dan bergabung di channel ini. Tentunya channel Bumi Misteri. Dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.